يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. آمنا بالله صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعنا واغفر لنا وارحمنا واهدنا الى الحق وعلى طريق المستقيم وانصرنا على القوم المفسدين واغفر سلطاننا سلطان المسلمين وكلمتنا انزلت على منزل سوره الفاتحه. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum. Very good. What in your language? Bagus. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Every time we are meeting, every time new faces and new turbulence, Setiap kali kita bertemu, aku melihat ada banyak wajah-wajah baru dan turban-turban yang baru. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صلوا عليه صلوا عليه. الحديث says that العمائم تيجان العرب, the turbans are the crowns of Arabs. Dalam satu hadis disebutkan, surban itu adalah kebanggaan dan harkat tinggi dari orang. Means when someone puts, well, it is a tijan al-Arab, it's a crown for Arabs, means Allah subhanahu wa ta'ala, if you put a turban, Allah put a crown on your head in the day of judgment. Artinya kalau seseorang menggunakan suatu mahkota dalam apa yang disebut dalam kosakata Arab tadi, Allah sedang memberikan satu peluang kepada yang bersangkutan untuk mendapatkan mahkota di hari kiamat. Amin. Amin. So next time, more turban. Maka sebaiknya di waktu yang akan datang lebih banyak lagi yang menggunakan turban. Insyaallah. Amin, amin, amin. Amin. There are angels that they have turbans. Allah mentioned that in the Quran. Musawwamin. They have, when they came to Prophet sallallahu alaihi wasallam in battle, Allah sent angels with turban, and they have behind their back. Di dalam Al-Quran disebutkan juga jika Allah memerlukan bantuan kepada Rasulullah pada setiap pertempuran yang beliau hadapi, Allah menurunkan malaikat yang mengenakan turban. Begitu mantap untuk membantu Rasulullah. Because if you have a crown, you are a king. Sebab jika Anda mengenakan mahkota berarti Anda raja. If you have a crown, you are a sultan. Kalau Anda menggunakan mahkota, Anda seorang sultan. If you have a crown, you are emperor. Jika Anda menggunakan mahkota berarti Anda maharaja di hadapan Allah. That's for dunya. If you have a taj, a turban, you will have a heavenly crown. Itu jika Anda mantap menggunakan satu turban, satu mahkota di dunia, Anda akan menggunakan yang berbeda. Amin. Amin. Prophet sallallahu alaihi wasallam قال النبي صلى الله عليه وسلم العمائم تيجان العرب من وضعها وضعه الله ومن أعزها أعزه الله. Rasulullah SAW bersabda bahwa mahkota sorban adalah mahkota orang Arab. Barang siapa meletakkan di kepalanya, Allah meletakkan kemuliaan di dunia. Barang siapa mengagungkan satu penghinaan terhadap hamam atau sorban, maka ia diagungkan oleh Allah. If you put it down, Allah puts you down. Jika Anda melunsurkannya, Anda pun akan dilunsurkan oleh Allah. If you put it up on your head, Allah puts you up. Itu juga sebaliknya, kalau Anda mengandangnya di atas kepala, Allah akan mengangkat derajatnya. Sahabatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, all of them they have turban. Sahabat Nabi semuanya mengenakan turban. And Prophet sallallahu alaihi wasallam said, قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. My Sahaba are like stars. Through anyone you will follow, you will be guided.
Why Allah guided them? Because they love Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Do you love Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, sahabat-sahabatku adalah bintang-bintang di cakrawala. Barang siapa tidak bersuluk kepada salah seorang dari sahabatku, dia tidak bersulukan. Mereka membawa hidayah untuk kamu semua. Hamamah adalah lambang mereka untuk mendapatkan hidayah. When you look at these young people, how they are coming, men and women, in this country, you'll be amazed. You never see like that other than in Indonesia. Young ones, all of them, their hearts open for Allah and for Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat anak-anak muda yang seperti baik di negeri ini, laki dan perempuan semua datang begitu antusias mengagungkan asma Allah. Ini semua akan merupakan satu pertanda dari keberuntungan usia mereka. All countries must come and look here, not one without a hat. Dari berbagai negeri yang ada, seharusnya melihat di sini sebagai satu contoh teladan. Tidak seorang pun yang kecenderungan tidak mengenakan satu buntulan di atas kepala mereka. In Arab countries, they are lost. You don't see people with a hat. Forget about turban. No hat even. Di negeri Arab yang seperti ini tidak ada. Gak usah kalian berbicara mengenai sorban. Tutup kepala itu sudah tidak dikenakan orang di negeri Arab. You must be happy because you are following the sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Anda semua harus merasa bersyukur, merasa happy karena Anda semua mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi, sallu alaihi, Allahumma salli Muhammad. He said, قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله 100 شهيد فله أجر 100 شهيد أو 70 شهيد. Whoever revive my sunnah when the people are corrupted, like today, people are corrupted. People, they are cheating, they are deceiving, they are stealing, they are lying, they are putting money pocketing. Everything, corruption is going on. Prophet sallallahu alaihi wasallam, anyone in that time where is corruption, revive my sunnah, Allah will give him the reward of 100 shaheed, not one shaheed, 100 shaheed. If you put a turban, Allah give you a reward of 100 shaheed. If you have a siwak, if you have a siwak, when you go to prayer, Allah will give you 100 shaheed, a reward of 100 shaheed. So if you dress like Muslim dress, Allah give you a reward of 100 shaheed. If you go to your home, enter your home with the right foot and go outside your home with the left foot, Allah give you a reward of 100 shaheed. If you go to bathroom with your left feet and come back with your right feet, Allah give you a reward of 100 shaheed. Allah's mercy for this ummah. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang dengan langkah sengaja menghidupkan sunnah bagi kehidupan pribadi dia, ketika keadaan telah menjadi runyam, seperti runyamnya keadaan sekarang, orang saling tipu, orang saling mencabut satu sama lain, saling berbohong, saling berkhianat. Seluruh proses kehidupan kita adalah korupsi. Barang siapa pada saat seperti ini menghidupkan sunnah Rasulullah, buat dia disediakan pahala yang equal dengan pahala 100 orang syuhada. Seorang syahid saja sudah masuk surga di hari besar.
Apatah lagi kalau seseorang menghidupkan sunnah Nabi, dia mendapatkan pahala yang equal dengan 100 hari. Barang siapa masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri, lalu keluarnya lagi ke rumahnya dengan kaki kanan. Barang siapa pergi masuk masjid dengan kaki kanan, keluarnya dengan kaki kiri. Barang siapa menyediakan makanan di rumah untuk menjamu orang yang akan mendapat keberuntungan dan kesegaran daripadanya. Dan macam-macam sunnah Nabi, berpakaian sebagai seorang muslim, mengenakan miswak, menggunakan siwak atau miswak, membawa tasbih, membuat hamamah atau sorban. Seluruhnya ini merupakan satu pertanda yang harus disyukuri bahwa bangsa ini bangsa yang patut ditengok orang, karena di sini sunnah Nabi dihidupkan pada saat korupsi telah begitu merajalela. So, mahabbatul Nabi, if you love someone, you follow. If you love someone, you follow that one. If you love your father, you follow your father. If you love your mother, you follow your mother. If you love your wife, you follow your wife, not always. If you love your husband, you follow your husband. Mahabbah atau kecintaan kepada Rasulullah adalah faktor yang terutama sekali di dalam kehidupan ini. Karena dengan mahabbah itu kita akan memiliki kekuatan spiritual untuk menjadi Rasulullah. Barang siapa mencintai seseorang, tentu dia akan berangkat untuk menjadi identified dengan yang dicintai. Seperti seorang istri mencintai suami, seperti seorang anak mencintai orang tua, seperti seorang murid mencintai guru. Kecintaan itu yang akan membawa mereka untuk sama dan kemudian terlibat di dalam kehidupan seperti yang dicintai. Cinta kepada Nabi adalah kunci dari segala hal di dalam kehidupan kita sekarang ini. Karena itu, menghidupkan sunnah Nabi, mengenakan sandangan yang mencerminkan kecenderungan ke arah itu adalah sesuatu yang sifatnya utama di dalam fungsi. Husband, they love Prophet Muhammad. Apakah Anda semua mencintai Rasulullah atau enggak? Ya. Sekali lagi. Ya. Lalu apa yang Anda sudah buat untuk Rasulullah? Kalau Anda betul mencintai, apakah Anda mengikuti beliau? Insyaallah, yes. Apa yang sudah Anda lakukan? Pray. Pertanyaan orang. Saya tanya. Insya Allah. One said here, pray. Praying is an obligation. You have to pray 5 prayers. Ada orang yang menjawab bahwa ciri-ciri mencintai Rasulullah dan melakukan sholat. Sholat itu kewajiban. Belum lagi ciri-ciri mencintai Rasulullah. What you are doing, what you show mahabbatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, how you show it, Yang penting adalah apa yang Anda perbuat untuk membuktikan bahwa Anda betul-betul cinta kepada Rasulullah. Tunjukkan, buktikan. Very simple. Sederhana sekali. Allah said in Holy Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sederhana sekali juga didukung oleh Allah dan Al-Quran. Dan kita selalu mendengar atau mengucapkannya. Itu yang perlu diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari. Wahai orang beriman, selawatlah kepada Rasulullah SAW. Itu ciri utama dari kecintaan kepada dia. When Allah says, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah and His angels are making salawat on the Prophet. Continuous, non-stop. He said, yusallun. Jika Allah mengatakan bahwa Allah sendiri bersunnah kepada malaikat mengucapkan selawat kepada Rasulullah, artinya di dalam bahasa Arab dengan mudhari' dalam hal ini menunjukkan perbuatan yang terus-menerus. Yusallun artinya selalu berselawat. Maka di kita kesenantiasaan ini yang kemudian menjadi sangat penting untuk kita buktikan. Ya ayyuhalladzina amanu, O believers, O mu'min, O Muslim, sallu alayhi, it's an order to us. Allah and His Prophet are praising Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah and His angels, O mu'min, O Muslims, sallu alayhi means in every moment of your life you have to pray on Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah dan para malaikat menggambarkan diri dia dan seluruh malaikat dalam kosakata
dalam kesenantiasaan. Lalu diikuti ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Wahai orang beriman, selalulah kalian melakukan hal seperti itu adalah untuk mengikuti apa yang merupakan sesuatu yang terus-menerus dibuat oleh Allah dan para malaikat itu. Berselawat kepada Nabi. So if we want to show our love to the Prophet, we have to make salawat on Prophet. Maka kalau kita memang mau membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah, kita harus membuat selawat kepada Rasulullah. Are you us when they are doing salawat on Prophet? Apakah Anda selalu melakukan selawat kepada Rasulullah atau enggak? Atau kadang-kadang? Santai. 100 salawat. There are awliyaullah, After. at least a day they are doing 24,000 times. Seorang awliya paling tidak 24.000 kali mengucapkan selawat kepada Rasulullah. Not 1, 2, 300, 200, 500, 1,000, 24,000 times. Tidak hanya 100, 200, sampai 500, tetapi 24.000 kali selawat. I know one person who goes to the ocean every day in Middle East country, Muslim country, and every day he will not return home before making 1 million salawat. Saya mengenal seseorang di negeri Islam di Timur Tengah. Dia selalu pergi kadang-kadang ke laut, belum akan pulang kalau belum dia ucapkan 24.000 kali selawat kepada Rasulullah. How he do it, I don't know. Bagaimana cara dia memperbuat? Itu tidak bisa menjelaskannya. No, I know. Ya, saya tahu bagaimana yang sudah selalu dibuat oleh dia. It is tayyib lisan. It is folding the tongue. So the tongue goes like machine moving so quickly, you cannot see it. It's making salawat. Mekanisme beribadahnya adalah lidahnya selalu berselawat kepada Rasulullah dengan secara mekanis, sehingga seperti tidak lagi diberitakan oleh pusat otak besar ataupun saraf tubuh itu bekerja betul. There are awliya, they do more than 1 million. Ada juga awliya yang membuat selawat lebih dari 1 juta kali. Don't be amazed. Jangan merasa heran. Don't be stunned or astonished. Jangan bersilau memandang atau memahami hal yang seperti itu. You can make. Anda semua sebenarnya bisa juga melakukan kalau Just one time. You can make not million, trillions. Kalau mau, Anda tidak hanya akan bisa membuat 1 jutaan, tapi triliunan akan bisa membuat. Not million, not 100 million, not 1 billion, not 10,000 billion, but trillion. Tidak cuma berjuta-juta, tetapi miliunan akan bisa kita buat kalau tidak ada kemauan itu. Because awliyaullah, they are in the divine presence and in the presence of Prophet and presence of Allah subhanahu wa ta'ala. Their whole body is praising Prophet sallallahu alaihi wasallam because it's Allah's order. Karena yang namanya wali selalu berhadapan dengan Allah dan berhadapan dengan Rasulullah dalam keadaan menunjukkan selawat tanpa berhenti kepada Rasulullah. Seluruh sisi dari jasmani dan bodinya, tubuhnya berselawat semata-mata kehadiran Rasulullah. Means every cell of your body, our body is consisted of cells near each other. There is at least 1 trillion cells. So their whole cell, every cell of their body say As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah, As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah, as we say in Tahiyyat, As-salamu alayka ayyuhan Nabi. Directly, because they are in that presence, in the presence of Prophet, they are able to speak to him directly, saying As-salamu alayka ayyuhan Nabi from every cell of their body. Mekanisme primernya adalah
semua sel di dalam diri kamu kalau sudah mulai dibiasakan dia akan hidup selalu berselawat kepada Rasulullah. Setiap manusia ada memiliki tidak kurang 1.000 sel. Seluruh sel itu apabila dibiasakan terjadi, dia akan menjadi berselawat yang terus menerus kepada Rasulullah. Every breath in, breath out, they mention Allah's name. Who? Every breath in, breath out, they make salawat on Prophet. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Count. Every drop of blood, it says, Ya Allah, Ya Muhammad, Ya Allah, Ya Muhammad, Ya Allah, Ya Muhammad. Why? Because Allah put His name with His Prophet's name. So when every drop of blood moves, it doesn't move without the power of Allah subhanahu wa ta'ala sending angels to move it as Prophet and making salawat on Prophet. That angel is making salawat on Prophet. Sesungguhnya setiap dembus nafas dan juga setiap tarikan nafas adalah menyebut asma Allah. Setiap dembusan nafas dan setiap tarikan nafas menyebut Ya Rasulullah. Setiap sel yang berputar di peredaran darah kita juga tidak lekang dari itu. Seluruhnya menunjukkan salawat kepada Rasulullah dan menyebutkan asma Allah, menyebutkan Lafzul Jalal. Ini kehidupan yang sesungguhnya dituturkan kepada kita Rasulullah SAW. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah put the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam to follow his name. Allah raised him. He didn't raise anyone like He raised Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why it is a wajib obligation on us. It's an order, direct order from Allah subhanahu wa ta'ala. As it was a direct order from Allah subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, that prayers is written on mu'mins on certain times. It is written and it is in Allah's word that everyone has to pray. It's an obligation. Also, Allah puts the name of Muhammad with his name, so it is an obligation on us to make salawat on Prophet. Selain asma Allah, menerangkan juga berikut dengan asma dia adalah asma Nabi Muhammad. Seperti itu juga yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah tugas utama di dalam kehidupan kita. Seluruh gerak dari bodi kita, seluruh gerak daripada muatan yang ada di dalam diri kita di kehidupan sehari-hari, yang puncaknya adalah di dalam tahliyah, adalah suatu pembiasaan diri untuk selalu kita membuat langkah yang nyata dan positif mengenai langkah kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Tidak ada nama yang diterangkan oleh Allah, dijajarkan oleh Allah seperti nama Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya kehidupan ini adalah langkah kita untuk menemukan apa esensialitas dan makna daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah erase sins. Take all the sin away. You become like a newborn baby. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan menyapu seluruh kekhilafan, kelalaian dan dosa-dosa yang ada di hidup kita. Jadi hapus seluruh. If you say La ilaha illallah without Muhammadur Rasulullah, you are not a mu'min. Jika Anda mengucapkan la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah, itu tidak mencerminkan representasi diri kita sebagai seorang mukmin. Mu'min is the one that listen to what Allah ordered. Allah is ordering us as He ordered angel to do salawat on Prophet. We have to do salawat on Prophet. Mukmin itu artinya adalah sikap selalu memperhatikan dan patuh dengan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan perintah yang diniscaykan oleh Allah adalah perintah untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Mari kita buktikan keimanan dan kemukminan kita apakah betul-betul terimplementasi dalam bentuk kita selalu tertarik, terdorong dan selalu melangkah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alaihi marra sallallahu biha alaihi 'ashr." Rasulullah mengatakan, barang siapa bersalawat kepada aku sekali, Allah membalas orang itu dengan salawat berdia 10 kali lipat. If someone will make salawat on me one time, Allah will make salawat on him 10 times. Means look how it is nice. Allah is saying to you, I know you, my servant,
you are not so enlightened. You like imitational fruit. Like you have fresh fruit, you have plastic fruit. Which one you like, the fresh or the plastic? Allah Ta'ala sama sekali. Betapa kita ini sesungguhnya, kita sangat imitatif, seperti barang palsu, seperti barang keliruan. Kalau Anda menghadapi makanan yang asli, lalu ada juga makanan yang imitatif, ada memilih yang mana? Memilih yang asli. But we are using the plastic. Tetapi ternyata kita memperbuat perbuatan plastik, perbuatan yang tidak asli. So Allah is saying to you, never mind. You use plastic, but look nice, like fresh, like the one I created. I created the fresh. You made the plastic. Plastic has no life, but fresh has life. Gives you power because there is life in it. I gave you fresh. You gave me plastic. But with the plastic, I am giving you 10 times salawat on Prophet, praising you 10 times more. For one salawat on Prophet, I will bring for 10 from me. It will be written for you as a reward. Di atas pengertian itu, karena aku sendiri yang menciptakan kamu semua. Aku ciptakan kamu semua dalam takaran yang segar, yang fresh. Tapi kamu selalu memperbuat yang plastik. Oke, tidak apa-apa. Sekali kamu mengucapkan selawat kepada kekasihku Muhammad, aku balas kamu dengan selawat yang fresh untuk kamu 10 kali lipat. Begitu Allah memuliakan kita. Dia tahu betapa kita berkekurangan, tetapi dia tetap mengapresiasi kita kalau kita mengapresiasi Rasulullah. Sebab itu masalah utamanya adalah bagaimana kita tidak kehilangan kesempatan untuk berselawat kepada Muhammad SAW. My salawat, Allah salawat me. My salawat, Allah is saying, my salawat is always has life in it. I'm giving it to you. 10. Yours is darkness. Only you are saying it by tongue, not through the heart. Say it through the heart. Say it to Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alayhi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidi Muhammad. Jika selawat dari aku itu artinya energi yang segar yang aku munculkan. Kalau kamu semua mengungkapkannya dengan mulut, hanya dengan bahasa, tetapi tidak dengan hati, aku menjawabnya untuk memberikan freshness di dalam hati dan dalam pikiran kamu. Selanjutnya untuk perbuatanmu sebagai mukmin. Now we just make salawat on Prophet. Sekarang kita baru saja melakukan salawat kepada Rasulullah. What my Sheikh is saying just now, can you tell me? Saya kata saya Nabi sedang memberitahukan kepada saya bahwa kalian semua sedang berangkat untuk mengucapkan salawat yang sesungguhnya kepada Rasulullah. That everyone makes salawat here on Prophet. Sallallahu alaihi. Everyone made salawat, all of us made salawat. How many people did? Now, look. 1,000? 2,000? Allah will give you more. Allah will give you reward, not one time you said it by yourself, but on the number of everyone together. Added up together, how many they come? Even 5,000. They come, Allah will give you the benefit of 5,000 salawat to everyone, multiplied by 10 from Allah subhanahu wa ta'ala, 50,000 salawat for everyone. Subhanallah, saya pun sedang memberikan satu visi kepada kita, menyaksikan bahwa apa yang sedang kita lakukan sekarang ini berselawat, ternyata dilihat beliau, selawat dari Allah telah memasukkan energi yang begitu fresh dan segar kepada diri kita semua. Amin. Apa yang Anda buat dengan selawat ini menimbulkan satu multiplier efek dari Allah. Tidak hanya 10, tapi berpuluh-puluh beratus-ratus. Ini adalah kekuatan di dalam rangka menjadi pengikut yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengucapkan selawat yang dibawa kesaksian aulia seperti ini.
One salawat will save you from hellfire. Sekali ucapan selawat bisa menyelamatkan kamu dari jilatan api neraka. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Sayyidina Muhammad alayhi afdal as-salam said, that in the day of judgment, when Allah subhanahu wa ta'ala will call everyone, He will call. You see, Allah is going to call me and call me and call me and call me. Allah will call one. With one He will judge everyone. Allah memanggil dan mengundang kita dari akhirat. Tidak satu persatu dari kita nama-namanya disebut satu persatu. Yang dipanggil hanyalah satu, yaitu Nabi Muhammad. Barang siapa berselawat kepada beliau, itu akan menjadi suatu penarik buat setiap orang yang ada di sana untuk diselamatkan dari api neraka dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi jika selawat tidak hanya dengan bibir dan dengan suara, tetapi hatinya yang energizer, untuk mendapatkan satu energi di dalam melakukan selawat tersebut. I said one word, he spoke half an hour. Saya menyebut satu kalimat yang menambahkan lebih banyak lagi. Can you move forward? There is no Bisa maju space. ke depan yang dimana biar ada dekat. Temennya. Where is the also? Jadi juga ini kan, dari mana di depan yang ada salah-salah kita di sebelah. In the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala will bring one person and judge everyone with that person. He will bring the worst one from Ummatul Nabi, who believes in Allah and His Prophet. You have to be a believer. So He brings one, the worst one. Di hari kiamat bisa terjadi Allah memanggil hanya satu orang. Barangkali orang itu adalah orang yang tidak reputatif, tidak bermartabat, orang yang paling jelek dari umat Nabi Muhammad, dari hamba Allah, tapi dia yang dipanggil. The one that has nothing, no amal. Seseorang yang tidak reputatif, tidak rajin ibadah, tidak banyak amalan-amalannya, justru dia yang saya bilang. Call him, you can. And he say, Ya Abdi. Lalu dipanggil oleh Allah, hambaku, sini kamu. Hambaku. If he calls him Hambaku, it already means a servant of Allah, means an obedience to Allah. Jika seseorang dipanggil sebagai hamba Allah, artinya orang ini artinya sebagai orang yang patuh kepada Allah. Ya Abdi, you have lot of sins. I'm going to put them in the scale and I'm going to put your hasanat on the other side. He put, there is no hasanat. Only the scale goes on the sayyad very heavy all the way down. He said, oh, you are going to go to hell. Hei hambaku, kamu banyak dosa. Dari sini aku timbang. Maka ditaruh amalan orang itu di satu sisi dari timbangan. Ternyata perbuatan jeleknya antep turun ke bawah. Sementara perbuatan baiknya enteng tidak ada. He said, Ya Abdi, your sayyat are too many. You are going down. Did you make one salawat in your life on Prophet? One. He said, Ya Rabbi, I didn't. He said, then you are going to go to hellfire. Wahai hambaku, betapa banyak sekali dosa yang kamu buat selama hidupmu sehingga timbangannya bisa menjadi ini antep. Apakah kamu tidak pernah berselawat kepada kekasihku Muhammad? Aku nggak pernah melakukan itu ya Allah. Ya, kalau begitu kamu jurusannya adalah neraka. One salawat he didn't make in his life. He's not the worst person, he's worse.
tidak satu kali pun selawat dia ucapkan, maka tidak ada pembobot dari perbuatan baik dia atau perbuatan tidak baik. Just now they made 50,000 salawat. Sekarang Anda semua sudah melakukan 5.000. You must be happy. Jadi karena itu, kalian harus happy. Bilangan kita yang ada di sini, selawat yang kita buat, energi dan freshness yang dikurniakan oleh Allah dan selawat Allah, itu harus kita syukuri. Kita membuat kita menjadi begitu happy, menjadi begitu bangga sebagai umat Muhammad, sebagai hamba Allah yang memiliki perbuatan selawat, nanti di akhirat akan membebani timbangan amal baik kita. Sallu alaih. Sallu alaih. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati." My shafa'a is for the worst one. Rasulullah mengatakan syafaatku adalah untuk menghapus dosa-dosa besar yang dibuat oleh umat. Allah said in Holy Quran, "Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih." Those who are going to make intercession for Allah's servant by orders of Allah, by permission of Allah, are doing intercession. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah gave him that power to make intercession and shafa'ah for the worst of the ummah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih." Siapa yang bisa akan memberi syafaat di sisi Allah nanti kecuali orang yang diizinkan. Yang diizinkan hanya Rasulullah, yaitu untuk orang yang akan melakukan selawat dalam hubungan di dunia tanah ini. Allah said in Holy Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. We have sent you mercy for humanity, everyone, for jinn and ins and malaika. Aku mencipta Muhammad adalah untuk membawa keberuntungan, menjadi rahmat buat seluruh makhluk yang ada, manusia, jin dan segala apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. At that moment, Prophet sallallahu alaihi wasallam comes. Pada saat itu Rasulullah muncul. Say, Ya Rabbi, you gave me shafa'ah. I will do one salawat. Pada saat itu Rasulullah memperhitungkan semua selawat kita. Kalau cuma sebutir atau sekali selawat akan dibayarkan kepada Rasulullah menjadi syafaat. I will do one salawat and I give the reward for that person. As soon as Prophet sallallahu alaihi wasallam say, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam, all the scale on the hasanat side goes down, sayyi'at disappear. All sayyi'at disappear. Pada saat Rasulullah di kiamat nanti memberi pengakuan mengenai selawat yang diucapkan oleh umat beliau, maka serta merta timbangan amal di waktu itu akan menjadi mantan perbuatan baik hanya oleh perbuatan selawat. Kita yang datang ke sana dengan minus amalan saleh, tetapi kalau selawatnya maka insya Allah akan membuat maka bobot amalan kita. All sayyi'at disappear. With one salawat from Prophet, all sayyi'at disappear. What do you think about 10 salawat Allah is sending to us when we say Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Allah is giving us from him 10 salawat from himself. What do you think about sayyi'at and that? There will be no sayyi'at. You will be lifted up to be with Prophet sallallahu alaihi wasallam in the day of judgment. Sekali ucapan selawat yang diakui oleh Rasulullah di akhirat nanti akan dapat menghapus seluruh dosa yang dibuat oleh yang bersangkutan. Bagaimana kalau kita mendapatkan kelipatan 10 kali lipat, 50, 500, 1000 kali lipat dari selawat yang diberikan oleh Allah Ta'ala? Apakah masih akan bersisa? Tidak baik yang ada di sini. Bayangkan. So, all Muslims, all believers, Allah is happy with you, Prophet happy with you, angels happy with you, because this masjid is full of angels. This masjid is full of barakah. As I said last time, there are awliya here under this masjid. They are buried since long time.
This masjid, you can come and make ziyarah here. It will be accepted from you that those awliya will present you to Prophet sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku, Allah begitu happy dan begitu bangga dengan anda. Rasulullah begitu happy dan bangga. Para malaikat juga begitu happy dan bangga. Para awliya juga demikian. Dulu waktu kedatanganmu yang sebenarnya di sini tidak tersebut. Di masjid ini penuh awliya. Bahkan di bawah tempat masjid ini ada bermakam satu awliya yang selalu menghargai keterlibatan seperti yang anda berbuat sekarang ini. Kalau Allah, Rasul, malaikat dan awliya bangga, ini berarti saat buat anda untuk betul-betul memiliki kebanggaan diri sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad SAW. Oh Muslims, that I think is enough for us to see that how much to do sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah is happy with us. That's why Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he repeat, he said, "Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati shahid aw sab'una shahid." Whoever revives my sunnah in the day when everyone is corrupted, in the corruption era, then Allah subhanahu wa ta'ala will give you the benefit of 100 shaheed or 70 shaheed. And one salawat on Prophet will give you 10 salawat from Allah subhanahu wa ta'ala for you. May Allah subhanahu wa ta'ala give that barakah to us. Amen. Give that rahmah to us. Amen. Give that sharaf to us. Amen. And bring us to His divine presence and the presence of Sayyidina Muhammad. Amen. Saya kira cukup jelas apa yang sudah saya gambarkan. Betapa sesungguhnya Allah begitu sayang dan memuliakan anda semua, begitu para malaikat dan Rasul sendiri. Maka mudah-mudahan apa yang kita buat di masjid ini menjadi suatu pertanda dari makin mantap dan berhilangnya tantangan bagi kita berkebaikan. Terus kita menjadi mulia, semakin dimuliakan oleh Allah, semakin diberi keberuntungan oleh Allah, semakin dimudahkan perjalanan hidupnya oleh Allah.